Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1351. Dokter melepas topengnya dan berkata, tidak terlalu buruk, dia baik-baik saja. Namun, pasien kehilangan banyak darah, dia cukup lemah sekarang. Jika Anda ingin mengunjunginya, harap batasi hingga 10 menit. Dan, pasien tidak bisa diganggu, tolong jangan menggairahkan atau mengganggunya. Jasper menganggukkan kepalanya dan berkata, saya mengerti, terima kasih, dok. Meskipun dokter yang sibuk menyelamatkannya di bangsal tidak tahu apa yang terjadi di luar, dia melirik setelah dia keluar dari ruangan. Dia melihat cara Martin dan anak buahnya yang arogan dan suka memerintah, mengangguk dan membungkuk sopan pada Jasper, tampak seperti anjing pesek. Perilaku arogan Martin kontras dengan aura misterius dan kekuatan Jasper. Dokter berbicara dengan sopan secara spontan. Tidak apa-apa, itu tanggung jawab saya, permisi, saya punya beberapa dokumen yang harus dilakukan. Jika Anda berkunjung, lakukan dengan cepat. Setelah dokter pergi, perawat keluar satu demi satu dari ruangan. Jasper kemudian memasuki ruangan. Bau pembersih yang terkonsentrasi di bangsal sedikit menusuk. Jasper melangkah ke sisi tempat tidur bangsal, dia melihat Penelope menatapnya dengan lemah. Saya menyesal. Jasper tidak tahu mengapa kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah dua kata itu setelah melihat Penelope. Mata Penelope langsung memerah, dan berbicara dengan lembut, aku yang seharusnya meminta maaf. Martin, apakah mereka masih di sini? Mereka sudah pergi. Jasper duduk. Hal berikutnya yang harus Anda lakukan adalah memulihkan diri. Jangan pikirkan masalah ini, mereka tidak akan datang untukmu lagi. Penelope tersedak dan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa Andalah yang membantu saya lagi. Dokter bilang kamu harus tetap tenang. Ini hanya sepotong kue. Jasper berpikir sejenak, dan berkata, cepatlah sembuh dan tunggu sampai kamu pulih. Jika Anda mencari pekerjaan, saya dapat membantu Anda mendapatkannya. Jika Anda ingin melanjutkan bisnis dan mengelola perusahaan Anda, saya akan membantu untuk berhubungan dengan saluran bisnis. Ada perusahaan dengan namaku, Abilon. Perusahaan ini fokus pada platform e-commerce. Ini berjalan cukup baik sekarang, prospek masa depan perusahaan juga bagus. Aku akan membantu menghubungi mereka kalau begitu. Anda dapat mendistribusikan saham Anda ke platform e-commerce, akan lebih baik untuk pergi di masa depan. Penelope menggigit bibirnya, dan menjawab tanpa melanjutkan pembicaraan tentang topik Jasper, aku sudah tahu tentang masalah adikku, maaf. Tidak ada hubungannya denganmu. Jasper melihat kelopak mata Penelope semakin berat, mengetahui bahwa anestesi bekerja, dia berdiri dan berkata, tidurlah, aku pergi. Saya akan mengunjungi lagi ketika saya bebas. Jasper berbalik dan berjalan menuju pintu sambil mengatakan itu. Suara Penelope datang dari belakang tiba-tiba. Jasper, kami. Jasper berbalik, tersenyum kepada Penelope, dan berkata, kami berteman. Penelope tetap menatap Jasper, akhirnya, dia mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya, separuh kalimat lainnya dibiarkan tak terucapkan. Jasper dalam suasana hati yang buruk setelah dia keluar dari bangsal. Ayo pergi ke Bruce Splash Tea House. Tiba-tiba terlintas di benaknya bahwa Conrad masih menunggunya. Jasper melihat waktu, masih ada waktu untuk berbicara sambil makan. Untuk bertemu Conrad, tanya Henry. Iya, Jasper mengangguk. Hei, anak itu, dia agak populer di Harbor City. Henry menyeringai dingin, matanya sedikit muram. Ini adalah pendahuluannya untuk meninju seseorang. Apakah dia memprovokasimu? Jasper terkejut. Bab 1352. Apakah kamu tahu Fabian membuka klub malam mewah bernama Empire Mate di kota Harbor? Henry berbicara dengan nada kesal. Ya, saya pikir itu beberapa waktu yang lalu.
Tanya Jasper penasaran. Huh, huh. Henry mendengus dengan penuh teka-teki, lalu melanjutkan, itu pasti beberapa waktu lalu, tapi setelah Conrad pergi ke sana, dia menjadi wakil Empire Med, dan dia menyebabkan banyak masalah di Harbor City. Sekarang pengaruh Empire Med semakin kuat, itu semua karena Conrad. Tak perlu dikatakan, ini bukan urusanku, tapi B Asterisk Start ini menciptakan sesuatu yang disebut 10 Grandmaster terbaik Harbor City. Meskipun mereka memberitahu yang lain bahwa itu didasarkan pada peringkat anggota klub, semua orang tahu dia mencoba membangun otoritas Empire Med. Seiring berjalannya waktu, orang-orang seperti kita yang tidak bergabung dengan Empire Med akan menjadi orang luar. Ada juga rangkaian aksi lainnya. Lagi pula, tujuan mereka adalah untuk memperkuat ketenaran dan status mereka yang bergabung dengan Empire Med, dan untuk melemahkan mereka yang tidak bergabung. Jasper mendengar ini dan berkata, itu memang langkah yang bagus. Generasi Anda sudah berusia 20-an. Mereka yang sedikit lebih tua berusia 30-an, yang merupakan periode kritis bagi mereka karena mereka mulai mengambil alih bisnis keluarga mereka. Sulit untuk melihat konsekuensinya sekarang, tetapi tunggu sampai 10 atau 20 tahun kemudian. Setelah generasi ini mengambil alih, akan ada banyak sumber daya untuk Empire Med. Pikirkan tentang itu, dari 10 ada 6 atau 7 kepala keluarga adalah anggota Empire Med di Harbor City. Bahkan 4 keluarga terkaya tidak akan berani meremehkan mereka. Ekspresi wajah Henry langsung berubah menjadi lebih gelap. Yah, tidak apa-apa. Anda dapat menyadari masalahnya sekarang, yang berarti Anda banyak berkembang. Jasper tersenyum dan memuji. Henry sedikit malu, dan menjawab, kakakku mengingatkanku tentang hal itu ketika dia meneleponku terakhir kali ketika aku dibawa pulang. Apakah dia sibuk akhir-akhir ini? Jasper ingat bahwa dia menelepon Anna sehari sebelumnya tetapi segera mengakhiri percakapan. Jangan-jangan, dia berencana membuka bengkel di luar negeri. Dia sangat sibuk, dia akan bebas setelah ini. Ulang tahunnya sudah dekat, jangan lupakan itu. Henry mengingatkannya. Jasper mengingat kembali percakapan sebelumnya dengan Anna, sepertinya dia mengisyaratkan sesuatu. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, jangan khawatir, saya mengerti. Bruce Splash Tea House memiliki teh kualitas terbaik di Nauritus City, namun tetap low profile. Pemiliknya tidak pernah memasang iklan apapun seolah-olah apapun yang akan terjadi adalah gaya manajemen bisnisnya. Jika bukan karena ahli upacara minum teh, tidak akan ada yang tahu bahwa ada tempat seperti ini. Ini adalah pertama kalinya Jasper di sini. Bruce Splash Tea House terletak di tempat terpencil, jadi itu adalah tempat yang tenang. Itu adalah pemandangan yang indah berjalan bersama dengan bayang-bayang bambu di halaman dalam. Bapak, Lain, Tuan Monty sudah di ruang pribadi menunggumu, tolong ikuti aku. Itu adalah seorang wanita dengan sosok yang menarik, mengenakan congsam berwarna biru pucat, berbicara dengan lembut. Jasper dan Henry berjalan menuju kamar pribadi bersama-sama, mengikuti di belakangnya. Adapun Julian, dia tinggal di luar menunggu mereka. Bos di sini cukup pintar. Berjalan di samping Jasper, Henry berbicara sambil menatap pinggang dan barang rampasan wanita yang menggeliat yang memimpin di depan. Lihat angka ini. Cek, aku ingin tahu di mana dia menemukannya. Bab 1353. Yah, aku mulai suka di sini. Saya ingin tahu apakah ada keanggotaan klub yang tersedia di sini. Wanita di depan tiba-tiba berbalik, memberi Henry senyum menawan, dan berkata, Tuan Muda Hukum, saya Adele, yang bertanggung jawab atas Bruce Splash Tea House. Henry terkejut sesaat dan merasa canggung. Kedai teh kecil ini dimaksudkan untuk sekelompok orang yang menyukai upacara minum teh, itu tidak terlalu menguntungkan. Tuan Muda Lau dapat berkunjung lebih sering jika Anda suka di sini. Adapun sistem anggota, kami tidak memilikinya di sini. Ya saya akan sering mengunjungi.
Henry adalah ahli di antara para ahli dalam bermain-main di klub malam, dan dia terkekeh setelah mendengar jawabannya. Jasper yang berada di sampingnya sedikit mengangkat alisnya, dan berkata, sepertinya bos wanita kita Adele tahu banyak. Mulai dari provinsi Tenggara hingga daratan, hanya sedikit yang mengenal Henry. Namun, tidak biasa dia mengungkapkan identitas Henry begitu dia berbicara. Adele tersenyum tipis dan berkata, meskipun tidak banyak pelanggan di Bruce Place Tea House, tetapi banyak informasi dikumpulkan di sini. Saya pernah mendengar tentang hukum tuan muda sesekali, dan seperti itulah saya tahu tentang hukum tuan muda. Saya tidak tahu bahwa saya telah tumbuh dalam popularitas seperti itu. Henry senang. Adele menyanjungnya lebih jauh. Tuan muda hukum adalah orang yang berbudi luhur dan berbakat, dan tentu saja, Anda akan menarik perhatian kemanapun Anda pergi. Hahaha, aku mulai menyukaimu. Henry tertawa terbahak-bahak. Jasper sedikit menyipitkan matanya, melihat Henry dan Adele berbicara dan tertawa saat mereka berjalan. Sepertinya Adele menyanjung Henry, tetapi ada beberapa informasi yang bocor dari dalam. Satu hal yang bisa dikonfirmasi Jasper adalah, Bruce Place Tea House, dan bos wanita Adele tidak sesederhana kelihatannya. Apakah dia ada hubungannya dengan Conrad? Jasper mengingat pertanyaan itu, dan bertanya seolah-olah itu tidak disengaja, apakah Tuan Monty pelanggan tetap di sini? Tidak juga. Adele terkekeh, matanya yang cerah menoleh untuk melihat Jasper, itu menakjubkan. Bapak, Monty dan Pak Lain terlalu sibuk, sepertinya tidak ada waktu luang bagi mereka untuk sering mengunjungi kedai teh saya. Jika Tuan Lain suka di sini, Anda selalu diterima. Jasper mengangguk dan tersenyum. Tentu. Adele membawa mereka berdua ke kamar pribadi, pamit untuk menyiapkan teh lalu pergi. Mata Henry bersinar saat dia melihat sosok anggun Adele berjalan menjauh dari belakang. Ini adalah tempat yang bagus. Bagaimana dengan Jill? Jawab Jasper. Henry memelototi Jasper. Bisakah mereka sama? Adele, bunga liar tercantik, begitu kami menyebutnya di Harbor City. Anda tahu, dua bunga sangat penting bagi seorang pria, bunga liar dan bunga taman. Saya tidak dapat menemukan orang lain selain Adele untuk menjadi bunga liar itu. Orang normal tidak akan bisa mengatasinya. Jasper menggelengkan kepalanya saat dia mendorong pintu masuk kotak itu. Itu tidak besar, struktur kamar bersayap kecil, dekorasi, dan perabotan adalah gaya klasik semu. Itu membuat orang merasa seperti mereka telah pindah ke kamar tamu rumah halaman kuno setelah masuk. Bahan yang digunakan untuk setiap perabot sangat mewah. Semuanya terbuat dari rosewood beraroma, digunakan sebagai bahan untuk area yang luas pada furnitur, yang tidak dapat dilakukan hanya dengan memiliki cukup uang. Ruangan kecil itu diliputi aroma kayu, dan gumpalan tipis dupa yang melingkar, membuat mereka merasa santai. Conrad sedang duduk di samping meja bundar, menuangkan teh. Melihat mereka berdua, dia tersenyum dan berdiri. Tangannya terulur dan menunjuk kedua kursi di seberangnya, dan berkata, Tuan Lain dan Tuan Lau, silakan duduk. Saat Henry melihat Conrad, dia segera menarik wajah panjang. Namun, dia tidak kehilangan kesabaran karena Jasper juga ada di sana. Sebaliknya, dia mendengus dan duduk. Jasper duduk pada saat yang sama dan melirik ke arah Conrad, tersenyum, dan berkata, betapa gratisnya Tuan Monty, memiliki waktu untuk menikmati secangkir teh di sini. Yah, sayang sekali aku tidak tahu itu tempat yang bagus di sini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.